Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badreswara Cakraditya Alfayed dengan NIM H14012310085. Izin mempresentasikan hasil metodologi penelitian yang berjudul Dampak Economic Uncertainty terhadap Volatilitas Indeks Saham IDX BUMN 20 di Indonesia periode 2019 sampai 2026. Masuk ke latar belakang, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN merupakan pilar strategis dalam ekonomi nasional. Eksistensi BUMN yang mendominasi sektor-sektor vital menjadikan kinerjanya sebagai tolak ukur penting bagi stabilitas ekonomi domestik. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak terjadi kejadian yang merugikan satu dunia. Fenomena tersebut menciptakan eskalasi risiko sistemik yang dikenal sebagai economic uncertainty. Ketika terjadi economic uncertainty, investor global akan menarik dananya dari negara berkembang kembali ke aset yang lebih aman. Meskipun banyak penelitian terdahulu yang membahas topik ini, namun belum banyak yang mengoperasikan dengan perilaku investor saham BUMN. Dari penelitian sebelumnya juga terimplikasi bahwa BUMN tidak mengubah tingkat pengambilan risiko saat terjadi economic policy uncertainty. Apakah kekebalan dalam operasional internal ini juga berlaku pada volatilitas sahamnya di pasar modal? Berhubung saham BUMN sangat liquid, hal ini menjadi unik untuk diteliti. Berdasarkan latar belakang dan celah penelitian yang ada, saya mengemukakan dua tujuan penelitian, yaitu menganalisis pengaruh economic uncertainty terhadap volatilitas harga saham pada indeks saham IDX BUMN 20 di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai 2026. Lalu yang kedua, menganalisis besar tingkatan persistensi gejolak pasar atau volatility clustering pada indeks saham IDX BUMN 20 ketika merespons guncangan ketidakpastian ekonomi tersebut berdasarkan pemodelan two-step approach GARCH. Masuk ke tinjauan pustaka, volatilitas saham sendiri dapat dijelaskan melalui tiga teori: Modern Portfolio Theory, Emerging Market Hypothesis, dan Behavioral Finance Theory. Fenomena volatilitas saham sendiri merupakan interaksi antara ketiga teori tersebut, di mana Modern Portfolio Theory meletakkan dasar bahwa volatilitas adalah bentuk kuantitatif dari risiko sistematis pasar yang diukur melalui varians dan standar deviasi return. Timbulnya risiko ini dipicu oleh transmisi informasi baru ke dalam bursa, di mana efficient market hypothesis mengasumsikan bahwa pasar akan merespons dan melakukan penyesuaian harga secara cepat terhadap informasi. Lalu, besaran fluktuasi yang seringkali ekstrim dan menyimpang jauh dapat dijelaskan melalui behavioral finance theory. Kemudian untuk ketidakpastian ekonomi dapat dijelaskan melalui tiga tolak ukur. Yang pertama yaitu World Uncertainty Index, di mana indeks ini dirancang sedemikian rupa sehingga memungkinkan dilakukannya perbandingan tingkat ketidakpastian antar negara secara konsisten melalui metode text mining. Skala WUI ini dihitung dengan menjumlahkan frekuensi kata uncertainty dalam setiap 1.000 kata yang kemudian dikalikan dengan faktor 1 juta. Yang kedua, economic dan policy uncertainty, di mana ini mengukur ketidakpastian kebijakan ekonomi di Amerika Serikat dan 11 negara maju lainnya. Yang ketiga, volatility index, di mana indeks ini berfungsi mengukur proyeksi volatilitas pasar saham Amerika Serikat untuk periode 30 hari ke depan. Lalu untuk hubungan ketidakpastian ekonomi dengan volatilitas saham sendiri dapat dijelaskan melalui dua teori berikut. Yang pertama, real options theory, yaitu memandang peluang investasi bukan sebagai kewajiban yang harus segera diambil, melainkan sebagai opsi atau hak untuk melakukan investasi di masa depan. Lalu kemudian asset pricing theory, di mana bagaimana harga suatu instrumen keuangan ditentukan berdasarkan tingkat risiko dan imbal hasil yang diharapkan. Tak lupa juga faktor lain yang memengaruhi volatilitas saham. Yang pertama ada suku bunga acuan, di mana ketika suku bunga acuan meningkat, akan meningkatkan tingkat diskonto yang digunakan investor untuk menghitung nilai sekarang dari arus kas masa depan. Yang kedua ada inflasi, di mana memengaruhi persepsi risiko investor terhadap nilai real imbal hasil investasi. Peningkatan laju inflasi yang tidak terantisipasi menciptakan ketidakpastian mengenai kebijakan moneter di masa depan. Lalu yang terakhir ada nilai tukar. Fluktuasi nilai tukar memengaruhi kinerja fundamental perusahaan melalui perubahan biaya input impor dan nilai kewajiban utang dalam mata uang asing, yang kemudian menciptakan ketidakpastian pada proyeksi laba perusahaan. Masuk ke penelitian terdahulu, yang di mana terdapat dua perspektif. Perspektif pertama yaitu penelitian Severasia dan Juliana, dan juga penelitian Pacheco, di mana perusahaan besar ini akan cenderung hati-hati, akan cenderung menurunkan tingkat resiko ketika terjadinya ketidakpastian.
yang di mana terimplikasi bahwa mereka cenderung, melindungi diri atau mempertahankan diri ketika adanya ketidakpastian. Lalu untuk perspektif kedua yaitu, penelitian Arisanti dan Mawardi, juga penelitian Aditya et al. Bahwasannya, ketidakpastian memiliki dampak yang di mana dampaknya menurut Arisanti dan Mawardi signifikan terhadap kinerja saham dalam jangka panjang. Lalu dari Aditya menyatakan bahwa ketidakpastian ekonomi makro global memicu lonjakan volatilitas di Bursa Efek Indonesia. Lanjut ke kerangka pemikiran, di sini saya mengemukakan 3 permasalahan yang di mana saya akan selanjutnya menganalisis menggunakan 2 metode, yaitu menganalisis secara deskriptif dan menganalisis secara ekonometrik menggunakan metode two-step generalized autoregressive conditional heteroscedasticity. Untuk hipotesisnya saya mengemukakan 2 hipotesis. Yang pertama, economic uncertainty berpengaruh positif dan signifikan terhadap volatilitas saham indeks IDX BUMN 20. Dan hipotesis kedua, inflasi suku bunga dan nilai tukar berpengaruh positif dan signifikan terhadap volatilitas saham indeks IDX BUMN 20. Masuk ke metodologi penelitian. Untuk jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan data sekunder. Kemudian sumber data yang saya peroleh itu diperoleh melalui berbagai macam sumber, diantaranya World Uncertainty Index, kemudian BPS, lalu Bank Indonesia, serta juga IDX. Penelitian ini juga didukung dengan jurnal-jurnal dan literatur yang terukur. Masih lanjutan dari yang sebelumnya, di sini saya menggunakan 6 variabel, di mana satu variabel terikat, yaitu volatilitas indeks IDX BUMN 20, kemudian variabel bebas, yaitu economic uncertainty, kemudian variabel kontrol, suku bunga acuan, inflasi, dan nilai tukar, lalu dilanjut dengan dummy, yaitu dummy COVID-19. Masuk ke model penelitian, di mana berikut ini merupakan model ekonometrik untuk two-step generalized autoregressive conditional heteroscedasticity, yang di mana alur perhitungannya sendiri dimulai dari nilai volatilitas dari indeks IDX BUMN 20 yang dihitung secara internal menggunakan pemodelan Garch untuk menangkap fenomena volatility clustering, yang kemudian nilai varians bersyarat atau conditional variance yang dihasilkan dari tahap tadi kemudian digunakan sebagai variabel terikat, di mana kemudian diregresikan dengan variabel bebas utama didukung dengan variabel kontrol dan variabel dummy. Masuk ke metode analisis yang dimana saya bagi menjadi 4 bagian utama. Yang pertama yaitu pengujian prasyarat data time series yang mencakup uji stasionaritas untuk memastikan rata-rata dan varians data konstan sepanjang waktu. Kemudian uji efek arch untuk mendeteksi keberadaan volatility clustering, yang dilanjut dengan pemodelan Garch untuk mendapatkan deret nilai varians bersyarat yang akan menjadi deret data baru yang bertindak sebagai variabel terikat. Selanjutnya masuk ke uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas untuk melihat apakah nilai residual dari model regresi berdistribusi normal. Kemudian ada uji multikolenialitas untuk memastikan tidak ada korelasi yang terlalu tinggi antar variabel bebas. Kemudian uji heteroskedastisitas untuk menguji apakah dalam model regresi tahap 2 terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Lalu yang terakhir ada uji autokorelasi, digunakan untuk melihat apakah ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan periode T-1. Lalu masuk ke tahap utama yang terakhir yaitu uji hipotesis. Yang pertama ada analisis regresi linear berganda untuk menginterpretasikan arah hubungan dari persamaan model penelitian. Kemudian uji T untuk mengetahui apakah masing-masing variabel berpengaruh secara individu dan signifikan terhadap volatilitas indeks saham IDX BUMN 20. Kemudian uji F untuk mengetahui apakah seluruh variabel bebas, variabel kontrol, dan variabel dummy secara bersama-sama memengaruhi volatilitas indeks saham IDX BUMN 20. Lalu yang terakhir uji R-square untuk mengukur seberapa besar persentase volatilitas saham IDX BUMN 20 yang dapat dijelaskan oleh model. Sekian presentasi proposal saya, kurang lebihnya mohon maaf atas kekurangannya karena kesempurnaan hanya milik Tuhan semata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.